Om Swastiastu, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini berarti sesuai request, Mister akan menjelaskan berkaitan dengan materi AIJ dan ASJ yang dibahas pada semester ini. Coba kita lihat terlebih dahulu. Materinya adalah ini. ASJ ada 3 materi pokok atau 3 KD pokok. Kemudian yang AIJ ada 3 materi pokok juga atau 3 KD-nya. Yang mana masing-masing adalah ada dedicated hosting server, ada VPN server, ada sistem controlling dan monitoring, sistem kontrol dan monitoring, ada firewall, ada manajemen bandwidth, sama load balancing. Sengaja Mister buatkan sebuah topologi yang lingkupnya cukup besar agar nanti bisa kita terjemahkan layanan atau fitur-fitur jaringan komputer ini kita masukkan ke dalam topologi jaringan tersebut. Artinya fitur ini tidak hanya secara teori kita pahami, namun secara implementasi juga bisa kita lihat. Jadi penggunaannya ada di bagian mana dan mind map dari posisi penggunaannya itu ada di bagian mana dari topologi jaringan komputer. Nah, sekarang kita mulai kaitkan dengan topologi yang sudah kita buat. Nah, ini dia. Nah, ketika kita perbesar topologi yang Mister share tadi itu bentuknya adalah seperti ini. Jadi secara umum cara melihatnya biar gampang adalah kita lihat dari posisi gedungnya dulu. Di topologi besar ini ada 3 gedung. Yang mana ada gedung lab sebagai pusat sumber layanan jaringannya. Kemudian ada gedung office sebagai bisa kita sebut gedung klien yang pertama, gedung klien yang pertama. Kemudian ada gedung business center sebagai gedung klien yang kedua. Sedangkan di tengah-tengah ini adalah sebuah infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar ketiga gedung ini. Jadi sebentar ketika kita membaca topologi ini untuk mengetahui di mana letak dari masing-masing layanan jaringan yang sudah kita bahas di semester ini, sebentar harusnya kita akan memilah menjadi dua bagian utama dari topologi ini. Yang pertama itu adalah di jaringan ini ada infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan bisa juga kita sebut kalau misalnya kalau kita asumsikan sebagai sebuah bangunan gedung yang bertingkat, infrastruktur jaringan itu adalah pondasi dasarnya sebagai tiang-tiangnya atau besi-besinya yang nantinya akan memperkuat bangunan dari gedung tersebut. Jadi pondasinya ada di tengah-tengah ini. Jadi untuk infrastruktur jaringan ini terdiri dari 3 buah router yang kita isi kode P, ditambah lagi 3 buah router yang kita isi dengan kode PE. Terus secara total berarti untuk infrastruktur dari topologi ini ada 6 router yang terlibat. Router yang di tengah-tengah ini. Yang mana media transmisinya di sini ada divariasikan, ada dengan menggunakan media converter, fiber optik, kabel fiber optik. Kemudian ada juga yang menggunakan perangkat point-to-point wireless. Nah, itu dulu. Ini bagian pertamanya, tolong diingat bahwa ada 6 perangkat router yang saling terrouting. Kalau di sini implementasinya kita gunakan routing BGP. Nanti sebenarnya boleh saja, entah kita pakai routing statik, routing BGP, OSPF, atau yang lainnya. Nah, itu dulu. Kemudian untuk bagian kedua dari topologi ini adalah layanan-layanan jaringannya. Jadi kita sebut sebagai layanan-layanan jaringan karena dia terdiri lebih dari satu layanan jaringan. Yang pertama berarti tentunya kita kaitkan dengan materi yang sudah kita bahas. Yang pertama berarti ada dedicated hosting server. Dedicated hosting server letaknya ada di bagian
di bagian atas di sini, berarti ada di gedung lab. Dedicated hosting server ini adalah sebuah wadah yang nantinya digunakan untuk menampung sebuah situs atau sebuah website yang sudah dibuat oleh seorang web developer nanti. Jadi ketika kita sebagai seorang web developer, kalau misalnya ingin situs kita bisa dinikmati oleh banyak orang, maka kita harus memiliki sebuah hosting server dulu yang akan dijadikan sebagai wadah untuk menaruhnya, sehingga nanti hosting server tersebut akan dihubungkan ke jaringan besar seperti sekarang. Walaupun nanti hosting server yang isinya situs yang kita buat itu ada di posisi gedung lab, nanti situsnya juga akan bisa dinikmati atau bisa diakses melalui atau dari gedung yang lain. Karena router yang terhubung dengan hosting server ini sudah terrouting dengan router yang menjadi infrastrukturnya, dan tentunya akan terhubung juga ke atau bisa diping atau dipanggil dari perangkat-perangkat yang lain yang sama-sama terhubung dengan jaringan ini. Nah, itu dulu. Jadi yang pertama sudah dedicated hosting server. Terus yang kedua VPN server. VPN merupakan singkatan dari Virtual Private Network. Virtual Private Network. Jadi dia adalah sebuah jaringan virtual. Mohon maaf. Jadi kalau misalnya VPN ini bisa kita sebut sebagai sebuah jaringan privat, yang dikelola atau dikemas menjadi sebuah jaringan virtual. Jadi kalau misalnya kita tampilkan atau kita bandingkan ke dalam topologi yang sudah kita buat, Virtual Private Network itu posisinya ada di sini, ada di CCTV dan di VoIP. Jadi CCTV untuk di jaringan CCTV untuk di gedung lab terdiri dari 3 perangkat, ada NVR-nya, ada switch-nya, ada kamera CCTV-nya. Nah, ini nanti akan tervirtualkan, jaringan privat ini atau private network ini akan tervirtualkan seolah-olah dia terhubung langsung dengan perangkat yang ada di gedung seberang. Jadi 1, 2, 3 perangkat ini akan terhubung secara langsung ke gedung atau CCTV yang ada di gedung, kamera CCTV yang ada di gedung office, dan kamera CCTV yang ada di gedung business center. Jadi kalau dilihat secara awam, sebenarnya jaringan ini terhubung seolah-olah jaringan yang di tengah ini tidak ada. Jadi mereka secara virtual terhubung langsung ke kamera CCTV yang ada di masing-masing gedung. Atau bisa juga kita sebut jaringan CCTV ini hanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 perangkat saja. Yang jaringan yang dia lalui ini tidak akan tergambarkan karena nanti pada saat kita ping jaringan CCTV ini dari router di tengah ini, dia tidak akan bisa terping karena dia melewati sebuah tunnel. Nah, inilah kenapa disebut dia sebagai jaringan VPN, Virtual Private Network. Dia melewati sebuah jaringan yang besar, tapi dia tidak akan berhasil terbaca melalui jaringan besar tersebut. Dia hanya bisa terbaca dari ujung ke ujung saja. Dia hanya bisa ping dari jaringan CCTV yang ada di gedung lab langsung menuju ke jaringan CCTV yang ada di gedung office dan business center. Jaringan di tengah-tengah ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan jaringan CCTV yang ada di masing-masing ujung ini. Beda halnya dengan jaringan dedicated hosting server. Dia akan bisa atau berhasil dibaca melalui router-router yang ada di tengah ini. Bisa diping tembus ke
IP dari dedicated hosting server. Dari sini di ping bisa, dari sini juga di ping bisa, dari sini di ping bisa, dan dari bawah ini juga bisa di ping. Kalau misalnya jaringan VPN ini yang CCTV, dia tidak akan bisa di ping dari tengah. Dia akan langsung tembus dan loncat menuju ke masing-masing ujung dari jaringan CCTV atau perangkat CCTV-nya. Sama halnya dengan jaringan VoIP-nya, menggunakan virtual private network. Nah, untuk implementasi dari virtual private network ini, di jaringan ini yang kita gunakan adalah EOIP. Nanti kalau misalnya ingin tahu lebih dalam tentang EOIP, pengertiannya, konfigurasinya, bisa searching nanti EOIP. Nah, demikian. Untuk yang kedua, berarti di sini bisa tambahkan dalam kurung EOIP. Ini implementasinya berarti. Sedangkan kalau yang di sini implementasinya itu adalah Linux Debian. Linux Debian. Di Linux Debian itu nanti kita perlu konfigurasi IP-nya, kemudian kita juga perlu install paket aplikasi yang DNS, kemudian DHCP, terus ada web servernya. Nah, untuk yang ketiga, sistem controlling dan monitoring, sistem kontrol dan monitoring. Di sini implementasinya itu nanti kita menggunakan paket aplikasi Kaki yang dimiliki oleh Linux Debian. Paket aplikasi Kaki yang ada di dalam Linux Debian. Ini. Terus posisinya dari server monitoring ini adalah di bagian atas. Nah, fungsi di bagian ini. Fungsi dari server monitoring ini adalah untuk memonitoring setiap perangkat yang terhubung dengannya. Jadi akan dikontrolling tingkat penggunaan CPU-nya, kemudian penggunaan RAM-nya, kemudian bahkan termasuk kecepatan test ping-nya, traffic-nya akan bisa diakses dari sini. Nanti kalau misalnya ada gangguan di dalam jaringan ini, akan bisa juga kita ketahui di mana letak gangguannya. Dan dari sini akan kelihatan perangkat-perangkat mana saja dari jaringan besar ini yang penggunaan CPU atau RAM-nya itu besar, atau perangkat mana yang tidak bisa di ping atau traffic-nya tidak ada atau nol. Berarti perangkat itu yang bermasalah. Sehingga tidak usah nanti kita langsung pergi ke lokasi masing-masing ini untuk melakukan pengecekan apa perangkatnya hidup atau tidak. Jadi sudah ada perangkat monitoring dari sini. Kemudian untuk teknik konfigurasinya silakan nanti di searching dengan kata Kaki Linux Debian atau konfigurasi dari Linux, konfigurasi Kaki pada Linux Debian. Terus untuk poin yang selanjutnya, firewall ini diterapkan pada perangkat ini, perangkat router CE ini, karena konfigurasi untuk membuat gateway yang baru ada di sini. Jadi sumber internet akan dikelola di sini, kemudian akan didistribusikan ke seluruh klien yang ada di bawahnya. Sehingga di sini akan ditentukan kalau misalnya jaringan internet yang sumbernya itu bisa kita mengakses bebas semua situs tanpa ada filter, sedangkan di sini dengan menggunakan firewall yang kita setting nanti bisa kita melakukan blokir situs, kemudian blokir konten, dan blokir file-file atau format file yang mana yang tidak diizinkan untuk di-download. Jadi di sini kita tambahkan blokir situs
blokir situs atau file, konten, dan redirect. Nah, itu implementasinya adalah yang ini. Terus untuk manajemen bandwidth, mungkin ini sudah hal yang biasa, nanti bisa di searching saja untuk manajemen bandwidth. Queues berarti ya. Ada di queues, berarti ini nanti dari, kalau misalnya di Mikrotik bisa kita temukan ini. Manajemen bandwidth itu fungsinya untuk membatasi bandwidth agar nanti tidak ada saling berebut bandwidth. Tanpa manajemen bandwidth, nanti klien yang memiliki resource yang besar atau kemampuan komputer yang besar, dia akan menikmati sendiri layanan internet yang besar. Sementara yang klien yang lain akan mendapatkan bandwidth yang kecil. Kalau misalnya sudah ada manajemen bandwidth, berarti nanti akan bisa kita kelola. Masing-masing klien itu patokan batas maksimal bandwidth yang bisa digunakan adalah berapa. Dari 100 bandwidth yang kita miliki, misalnya masing-masing klien kita berikan akses 5 maksimal 5 MB. Jadi di sini letak untuk manajemennya. Posisinya di dalam jaringan besar ini adalah di bagian ini juga tetap. Di router ini. Jadi untuk filter atau firewallnya ada di sini, kemudian manajemen bandwidthnya ada di sini, sehingga klien-klien ini layanannya menjadi terkelola atau koneksi internetnya menjadi termanajemen dengan baik. Terus lanjut ke load balancing, sama juga berarti. Load balancing letaknya ada di sini. Load balancing berfungsi untuk memungkinkan dua layanan internet yang kita miliki dari sumber internet yang berbeda ini akan bisa digunakan sekalian. Jadi ketika klien ini melakukan download, nanti layanan internet yang digunakan adalah kedua-duanya. Mereka akan saling melengkapi, mereka akan saling menutupi kelemahan dari masing-masing. Jadi akan berjalan berdampingan. Nanti silakan untuk contoh konfigurasinya bisa di searching di internet, atau nanti beberapa referensi akan Mister share situs ataupun alamat ataupun link video yang sudah pernah kita gunakan. Nah, demikian. Berarti dalam sebuah jaringan besar ini ada sebuah infrastruktur jaringan yang mana kita gunakan routing BGP, dan ada beberapa layanan jaringan yang mana antara lain ada VPN, tadi kita gunakan EIP, kemudian ada juga hosting server ada di atas ini, kemudian ada monitoring server ada di atas ini, kemudian juga ada manajemen bandwidth, firewall, dan load balancing. Nah, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Tinggal nanti situs untuk referensinya Mister share, atau silakan coba di browsing sendiri dulu.